sebelumnya kita lihat dulu map ranking di mana GXR Chelsea mendapatkan winner chicken dinner dengan 5 kill. Namun sebuah shoutout untuk TSM, mereka berada di peringkat ketiga secara placement point tapi dengan 12 kill yang mereka dapatkan secure ke arah peringkat 2. Begitupun Seeker. Ini bisa kita lihat sebuah permainan yang cukup agresif dari dua tim ini. TSM NTT di akhir tadi fight dengan GXR Chelsea. Kemudian tim Seeker tadi benar-benar bermain sangat baik di sekitaran Ruins, mendapatkan morph, mendapatkan tim-tim lainnya juga, menjadikan mereka mendapatkan 10 kill dan 18 accumulation point. Kemudian Morph Team menutup dengan placement point 7. Menurut gue perjuangan luar biasa dari No Mercy, karena as the last man standing bisa mendapatkan placement point sampai 7 ini adalah sebuah pundi-pundi poin yang penting untuk Morph kumpulkan, dan juga nanti akan ada bakal juga 2 hari ke depan. Tadi memang ada sebuah permainan dari Morph agak cukup berjauhan, dan jadi ada push dari Yudu bisa langsung dihentaskan. Gitu pun dari Bigetron Red Alliance agak cukup kesulitan waktu melakukan rotasi, padahal di awal sudah melepas Mega untuk lebih mementingkan rotasi, namun akhirnya tercut oleh tim IND. Kemudian juga ada tim Secret dari High Ground yang mendapatkan Bigetron Red Alien. Kemudian Morph early rotate ke water, dan di sana ada OR, dimana ini adalah sebuah strategi yang menurut gue cukup baik dari Morph, karena tadi kita lihat Giorgio Paul bagian Crab tidak terlalu banyak yang mendapatkan zona. Berarti secara logika bisa kita pastikan di zona kedua dan berikutnya Giorgio Paul bagian Crab sudah tidak akan berada dalam safe zone. Lakukan rotasi cukup cepat ke arah Water Town. Di sana ada OR, dan itu adalah fight pertama yang terjadi. Kemudian mereka ke arah Ruins. Satu orang scouter dari Morph ternyata ter-take down di sana. Dan ini adalah tim statistik sementara. GXR Chelsea mendapatkan winner chicken dinner, 1145 total damage, 401 total heal, 5 kills dan 5 knockouts. Permainan yang luar biasa mereka mainkan dengan mainkan zona dengan secara sempurna. Di akhir mereka mempunyai lower ground, mereka tidak terlalu terburu-buru untuk push ke arah TSM, tapi dengan nade yang benar-benar valuable, mendapatkan 2 knockdown dari TSM, dan mereka langsung berani maju ke depan. Misalkan satu player dari box, walaupun akhirnya tidak bisa berhadapan dengan manpower dari GXR Chelsea yang masih cukup banyak. Tadi juga ada sebuah kejadian menarik, gue setuju banget. Mungkin box di akhir tadi mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi poin lebih dari kill point, karena jelas sekali shot yang dilakukan oleh last man standing dari box ke arah player knockdown dari GXR. Walaupun tadi udah 2 versus 1, tapi kemudian ini adalah stage of the world, mungkin benar-benar ingin mencari poin, dan akhirnya GXR mendapatkan winner chicken dinner. Kemudian ini adalah highlight di mana kita bisa saksikan tim Secret bermain sangat baik. Mereka melakukan rotasi dengan cepat. OR di sini juga sempat terdesak oleh permainan Valdus yang melakukan sebuah rotasi ke arah Bukit Rozok, mendapatkan point of view sangat banyak. Namun tim IND juga tadi dan T1 di sana mengganggu, akhirnya bisa dihentaskan oleh OR. BTR di sini bermain sangat luar biasa juga. Mereka ternyata ketemu lagi dengan musuh lamanya itu Mega, di mana tadi di awal tidak memantapkan untuk melakukan begal di sana, lebih memilih untuk rotasi, namun kembali lagi bertemu dengan Mega. Tim Seeker di hari ini menurut gue pantas untuk memberikan sebuah sematan kepada mereka, di mana mereka melempar net banyak banget yang connect, gak hanya di Erangel, tadi di Sunhawk juga. Jadi memang luar biasa banget utility use dari tim Seeker. Tim IND di sini memang tadi melakukan sebuah cut rotasi yang cukup banyak ke arah Bigetron, cukup menyulitkan terutama tadi saat sudah dekat arah Ruins. Berhadapan dengan dua tim, ada Box dan juga tim IND, menjadikan Bigetron harus tersisih karena ternyata ada tim Seeker juga dari bagian atas. T1 di sini, gue setuju banget sama Wolfie tadi, bermain sangat agresif, even melawan tim OR yang sangat agresif juga di sekitar Watertown. Mereka bisa menghentaskan OR di sana, dan kembali lagi highlight untuk tim Seeker karena kills yang didapatkan oleh mereka luar biasa banyak ketika mereka sudah berhasil mengkontrol area dengan baik di sekitaran Ruins. Sini juga TSM bermain sangat baik. Mereka menjaga di lower ground pun masih bisa berhadapan dengan tim Seeker karena body system yang baik ke arah flank terakhir yang dilakukan oleh tim Seeker. Nah, ini dia. Nate yang dilemparkan, satu connect, kemudian tim TSM agak berkumpul. Oke, satu player dari box terspot di sana didapatkan oleh tim TSM. Nah, ini dia. Nate kedua, connect menuju dua player dari tim TSM. Sangat disayangkan memang, cukup kesulitan bagi tim TSM last man standing melawan player GXR yang masih banyak secara manpower. Menyisakan satu player dari box terakhir di sana mencoba untuk memfinish satu knockdown player dari GXR, namun gagal dan mendapatkan akhirnya winner chicken dinner untuk GXR Chelsea. Ada beberapa hal yang menarik ketika kita berbicara zona yang cukup baik untuk para player.
biasanya ada dua hal yang bisa kita pastikan. Entah itu dia early rotate banyak terjadi ketika ternyata ada beberapa player yang di luar zona, atau tidak adanya fight yang terjadi sama sekali sebagaimana tadi yang terjadi di match Erangel. Kemudian banyak sekali cut-cut rotasi yang terjadi ketika zona bouncing ke arah Ruins, menjadikan tim-tim sebagaimana Bigetron, kemudian Box, kemudian tim IND juga banyak di-cut rotasi oleh tim-tim yang melakukan inisiasi secara cepat sebagaimana tim Secret. Dan ini adalah total damage di mana kita lihat TSM mendapatkan total damage terbanyak 2043 total damage dengan 12 kill, menjadikan mereka memang cukup dominating, mendapatkan kill yang banyak juga, memenangkan banyak fight juga karena bisa memaksimalkan banyak sekali obstacle ataupun forting yang dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian, nah menjadi menarik ketika kita berbicara Ruins. Ruins adalah salah satu kota bisa kita katakan yang ada di Erangel, tapi tidak adanya kompon-kompon berupa kompon-kompon pintu. Dalam artian lebih memaksimalkan karena natural obstacle sebagaimana batu-batu, high ground yang ada di Ruins. Dan tadi ada sedikit blunder permainan dari Morph di mana 2 player tertinggal di bagian gereja dan 1 itu No Mercy yang sudah cukup berjauhan, menjadikan Yudu tadi 3 orang secara pede langsung push ke arah dalam karena sudah menang secara manpower. Kemudian ada juga di zona kelima. Nah, zona kelima tadi adalah sebuah momentum di mana sebelumnya calm before the storm, gak banyak terjadi fight, tapi di zona kelima ini karena banyak rotasi yang terjadi, bouncing zona, ini menyebabkan banyak tim yang terkat rotasinya. Tadi udah gue sebutkan Bigetron misalnya bertemu dengan Box, bertemu juga dengan tim IND, tim Secret yang seyogianya sudah mendapatkan high ground, kembali lagi kontrol area, early rotate dan mendapatkan posisi terbaik adalah gameplay terbaik yang bisa dimainkan ketika kita berbicara late game. Ditambah dengan utility dan equipment yang masih cukup matang dari tim Secret, menjadikan pemain dari tim Bigetron agak cukup kesulitan untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Kemudian ada fight net tentunya antara tim Secret dan juga tim Solomid. Ini yang menjadi penting juga ketika kita berbicara di late game. Not only manpower, not only equipment sebagaimana vest, helmet, weapon kita yang cukup juga untuk melakukan fighting cukup lama dengan tim lainnya. Namun kembali lagi saat kita dibatasi oleh natural obstacle, baik itu slope, baik itu batuan, baik itu pepohonan, ataupun rumah-rumah berupa kompon, menjadi penting ketika kita masih memiliki utility yang cukup, terutama nade dan juga molotov, karena itu adalah suppressing yang bisa kita lakukan ke arah tim lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat baik oleh tim Solomid, di mana dari nade yang dilemparkan, fighting nade between these two teams, akhirnya tim Solomid memenangkannya. Dan itu berlanjut sampai akhirnya GXR fight dengan tim Solomid, nade juga dilemparkan. Ini menarik karena GXR ternyata menyimpan grenade yang cukup banyak, bisa memenangkan melawan tim Solomid, sehingga pada akhirnya Box yang tinggal 1 orang tidak bisa berbuat banyak dan bisa dihentaskan, dan winner chicken dinner untuk tim GXR. Dan lah Super Weekend Ranking, masih RRQ Athena di hari pertama mendapatkan hashtag number 1, tapi Bigetron Red Alliance gue yakin banget pelan tapi pasti, atau bahkan besok bisa ngebut banget untuk mengejar RRQ Athena, dan mungkin di akhir nanti kita ingin lihat tentunya Bigetron Red Alliance hashtag number 1. Tapi menarik melihat Box Gaming ternyata dengan gameplay yang luar biasa di akhir mendapatkan placement point yang cukup banyak juga, naik kembali ke peringkat 3, dan KOG atau King of Gamers yang tadi bermain cukup apik di awal-awal harus turun kembali ke peringkat 4. Begitupun tim Secret, begitupun Megastar dan GXR Chelsea karena mendapatkan chicken dinner naik ke peringkat 5. Tapi bisa kita lihat teman-teman, ini tipis semua antara peringkat 1 sampai peringkat ke-5. Masih bisa kejar-kejaran tentunya, memainkan 1 atau 2 match udah bisa mengejar satu sama lain, tinggal memaksimalkan tentunya mengejar winner chicken dinner. 6 Megastar, 7 tim Secret, 8 TSM NTT, 9 T1. Nah T1 juga kita harus shoutout banget karena hari ini bermain cukup baik. Apalagi ketika berbicara di Sanhok, mereka bermain dari bootcamp, mendapatkan high ground dan bisa mendapatkan point of view yang sangat banyak dan mendapatkan kill yang cukup banyak juga. Valdus juga lumayan bermain sangat baik hari ini, tapi kita terus harus dukung tentunya dari Morph Team sebuah kemajuan, walaupun kita lihat masih ada 1 poin yang memisahkan antara dengan Nova Godlike, tapi untuk bisa ke peringkat 19 berarti adalah sebuah kemajuan. Dan teman-teman harus dukung tentunya Morph Team dan juga Bigetron Red Alliance esok hari sampai Minggu untuk bisa sampai ke Grand Final TMWL. You Level Up Esports sebagai contender yang harus dikejar oleh Morph Team ternyata sudah berhasil mengumpulkan 134 poin sejauh ini. Masih mungkin untuk Morph Team tentunya mengejar dari You Level Up Esports. OR Esports, Synergy, tim IND, Synergy nggak bermain hari ini, tim IND tetap stagnan di posisi 13, begitupun tim-tim lainnya, Reject Scarlet, Yudu, Gang, You Level Up Esports. Karena menurut gua di patch 2 ini gapnya udah cukup jauh dengan gap patch 1.
Jadi ya kembali lagi harus lebih maksimalkan untuk Bigetron Red Alliance menjaga hashtag number 1-nya dan Morph untuk mengejar di hashtag nomor 16 agar masuk ke Grand Final PMWL. Dan itu adalah seluruh recap match terakhir kita dan tentunya analyze. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, sebentar lagi ada informasi lagi sepertinya yang akan muncul sebelum kita kembali ke caster kita. Karena kita masih punya match-match berikutnya. Mungkin nanti ada informasi juga yang akan disampaikan oleh caster kita. Dan oke, kita akan langsung oper ternyata ke caster kita Bro Pasta dan Wolfie. Terima kasih Eldoge. Ya Eldoge hari ini semangat banget loh. Semangat banget ya. Gokil men. Kemana? Besok ada Eldoge lagi kan ya? Ada ya? Ada kan ya? Tiap hari kayaknya. Gimana kalau besok Eldoge one man squad? Karena semangat banget. Dia nge-cast, dia analis. Tadi waktu analisnya udah habis, tapi dia Masih mau katanya. dia semangat banget cuy. Betul, semangat dia. Nanti boleh lah kita mungkin kasih game ke-2 sama 3 buat dia. Boleh besok lah ya. Biar kita sebenarnya rehat dulu gitu ya. Yes. Kan dia lagi pengen ngomong banyak dia. Nah, besok kan kita juga siangnya juga ada kerjaan juga kan. Betul. Besok lah Eldoge 2 match awal sendiri emang analis sendiri, kita 3-4-5 boleh lah.